Thank you so much. Come on, Habibi, this is a press conference for nice people here. We are not talking like the coach to coach. I don't want to observation, this transition. Come on, Habib. We will play nice football. We are accepting from Indonesia to play nice football. To you, enjoying, and we are making celebrate for you with the 3 points in our pocket, and that's will be enough. Sebuah momen terjadi di Jakarta saat Duta Besar Bahrain untuk Indonesia, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri, menyambangi tim nasional Bahrain dalam sesi latihannya di GBK. Namun, di tengah kunjungan tersebut, ada satu sosok yang mencuri perhatian lebih dari siapapun, Ibrahim Lutfallah. Bagi pecinta sepak bola Timur Tengah, nama Lutfallah bukanlah asing. Kiper penuh semangat ini dikenal dengan gaya bermainnya yang penuh emosi, refleks tajam, serta mentalitas baja di bawah mistar gawang. Ia bukan hanya seorang penjaga gawang, tetapi juga pemimpin di lini pertahanan yang selalu siap bertarung demi timnya. Bukan tipe yang hanya menunggu bola, ia membaca permainan sebelum lawan berpikir, berteriak mengatur lini belakang, dan tak ragu maju menghadapi ancaman. Jika ada ketidakadilan, ia yang pertama berdiri di garis terdepan. Namun, di balik ketangguhannya, gaya permainan Lutfallah juga sering memicu perdebatan. Bahrain dikenal kerap menggunakan strategi memperlambat tempo atau mengganggu ritme permainan lawan, dan sebagai pemimpin di lini pertahanan, Lutfallah menjadi bagian dari taktik tersebut. Ask something my goalkeeper, one of the best now in Asia. Ask him something. Bagi pendukungnya, ini adalah strategi cerdas dan taktik yang sah. Bagi lawannya, ini adalah gaya bermain yang mengundang kontroversi. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal, kehadiran Lutfallah selalu menjadi faktor penentu dalam setiap laga Bahrain. Momen ini semakin istimewa karena media Bahrain secara resmi menyiarkan langsung dari Indonesia, menayangkan sesi latihan dan persiapan tim mereka jelang duel panas melawan Indonesia. Para pecinta sepak bola di Timur Tengah, khususnya di Kerajaan Bahrain, kini ikut merasakan atmosfer pertandingan yang semakin membara. Dengan kualifikasi Piala Dunia semakin dekat, setiap langkah timnas Bahrain menjadi sorotan besar. Kehadiran media Bahrain di Indonesia untuk pertama kalinya dalam liputan sepak bola adalah bukti bahwa harapan dan ekspektasi terhadap tim semakin tinggi. Menjelang laga timnas Indonesia melawan Bahrain, PSSI telah mengalokasikan 3.000 tiket khusus untuk supporter Bahrain sesuai regulasi pertandingan internasional. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Federasi Sepak Bola Bahrain, PFA, memilih untuk tidak mengambilnya. Keputusan ini sontak memancing tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola. Kami memberikan slot 3.000 tiket kepada Bahrain, tapi sampai hari H mereka tidak mengambil sama sekali, ujar Marsal Masita, Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Senin, 24 Maret 2025. Keengganan Bahrain mengambil tiket ini bukan tanpa alasan. Diduga, ini merupakan buntut dari insiden panas pada pertemuan sebelumnya. Saat duel di kandang Bahrain berakhir imbang 2-2, keputusan wasit dianggap lebih menguntungkan tuan rumah. Akibatnya, netizen Indonesia langsung menggempur akun resmi BFA dengan serangan sibermasif, memaksa Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan permintaan agar laga dipindahkan ke venue netral. Namun, AFC menolak mentah-mentah tanpa kompromi. Presenter Bahrain pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, terutama karena tak ada satupun supporter Bahrain yang hadir untuk mendukung tim mereka di tanah Garuda. BFA akhirnya memilih jalan lain, tidak mengambil jatah tiket resmi. Tapi, apakah ini berarti supporter Bahrain benar-benar absen dari GBK? Tidak ada yang bisa memastikan. Bisa saja mereka masuk melalui jalur lain, membeli tiket reguler, atau bahkan menyelinap di antara penonton supporter Garuda. Supporter Indonesia telah menyiapkan koreografi megah untuk membakar semangat tim kesayangan mereka. Dari tribun selatan hingga utara, dari barat hingga timur, SUGBK akan menjadi lautan merah yang menggema dengan nyanyian dan dukungan penuh semangat. Stadion utama Gelora Bung Karno adalah rumah bagi Garuda. Tanpa kehadiran supporter lawan, atmosfer di stadion tetap akan bergemuruh.
Tekanan yang dirasakan Bahrain akan semakin besar bukan karena supporter mereka absen, tetapi karena dukungan luar biasa dari pendukung timnas Indonesia. 3-1. Bahrain Indonesia. Indonesia. Pertandingan ini bukan sekadar tentang 3 poin. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang, bahwa dukungan supporter menjadi elemen penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dengan segala persiapan matang, timnas Indonesia siap bertarung habis-habisan demi bangsa dan para pendukung setianya. Namun, jika hasil buruk tak terelakkan, akankah nama Patrick menggema di seluruh sudut GBK, bergema di lini masa, hingga menjadi tajuk panas di siaran Bahrain? Satu laga, satu hasil, dan satu nama yang bisa menggebrak pembicaraan di Timur Tengah. We need to stand behind our group, of course. It will give an extra motivation to perform. Diketahui, bukan hanya supporter Garuda yang menginginkan Indonesia menang melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, namun Patrick dan tim pelatih punya keinginan serupa. Ia pun hanya menargetkan kemenangan, alias 3 poin. Tak ada kata imbang apalagi kalah. Penonton tentu saja kecewa seperti kami. Kami harus menang dan semua orang mengetahuinya, kata pelatih berusia 48 tahun itu. Kluivert mengatakan anak-anak asuhnya sudah bersemangat dan menjalani latihan sebagaimana mestinya usai dibantai Australia 1-5. Ia juga mengaku pernah bertemu Bahrain waktu menangani timnas Curaçao. Bahrain sebuah tim yang sangat bagus. Kami harus menghormati itu. Tapi yang paling penting fokus kepada timnas Indonesia. Saat ini mental para pemain sangat kuat, katanya. Ia meyakini kualitas permainan timnas Indonesia bisa bersaing di level elit Asia. Meski mengalami kekalahan dari Australia, para pemain Indonesia bisa mendominasi jalannya pertandingan. Kami kehilangan hasil yang sangat mengecewakan. Semua orang tahu itu. Tapi sekarang kami harus fokus melawan Bahrain, ujar Kluivert. Yeah, it's fantastic. They're very passionate, and I think that's very important that people are passionate for football. And we try to, be together with the people and give them a good feeling that we can achieve something together. Kiper timnas Bahrain, Ibrahim Lutfalla, kembali mencuri perhatian menjelang laga melawan timnas Indonesia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, menjadi pertarungan penting bagi kedua tim yang berambisi mengamankan tiket ke putaran selanjutnya. Dikenal sebagai sosok yang kerap terlibat dalam berbagai drama di lapangan, Lutfalla tetap menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Ia menegaskan bahwa Bahrain telah melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi atmosfer panas di Jakarta. Persiapan kami berjalan seperti biasa, tetapi dengan fokus penuh. Kami memahami situasi kami, situasi Indonesia, dan juga tim lain di grup. Oleh karena itu, setiap pertandingan kami persiapkan dengan strategi khusus. Sejauh ini, persiapan kami sangat baik, ujar Lutfalla. Dengan latar belakang pertandingan yang penuh gengsi serta persaingan ketat di grup C, duel ini diprediksi bakal berlangsung sengit. Bahrain siap menghadapi tantangan. Namun mampukah mereka mengatasi tekanan di GBK yang terkenal angker bagi tim lawan? Semua akan terjawab di atas lapangan. Stadion Utama Gelora Bung Karno siap menjadi medan pertempuran. Di bawah sorot lampu megah, rumput hijau menanti langkah para pejuang. Tribun akan bergemuruh oleh lautan merah putih Indonesia, dan supporter Garuda sudah menyiapkan kejutan spektakuler. Hari ini bukan sekadar laga, ini adalah pertaruhan harga diri. Garuda tak sekadar bermain, mereka bertarung demi kehormatan bangsa. Dari stadion hingga setiap layar kaca, mari kita bersatu. Teriakan dukungan, kobarkan semangat, dan hantarkan Indonesia ke puncak dunia.